Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita tetap ada dalam kontrol dan kendali Allah. Di mana ketika Allah ingin supaya rencana Tuhan itu tetap terjadi, karena Dia ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhasil, sebagai umat Tuhan yang menang. Ayub pasalnya yang ke-42, ayat yang kedua berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dalam hidup ini sebagai orang-orang yang normal, yang mesti bisa berpikir secara normal, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita ingin semuanya berjalan dengan sebagaimana semestinya dan mengalami keberhasilan yang gilang gemilang. Ya, tidak ada orang normal kemudian dia membakar rumahnya sendiri, dia membongkar, dia merusak. Tidak. Kalau ada orang-orang yang melakukan hal tersebut, pasti dia adalah orang yang tidak normal atau jiwanya sedang terganggu. Ketika kita membangun rumah tangga, kita ingin supaya rumah tangga itu adalah rumah tangga yang berhasil, rumah tangga yang sukses, bukan rumah tangga yang gagal. Orang tua mendidik anak supaya mereka bisa menjadi orang tua yang dikatakan sebagai orang tua yang tidak gagal, orang tua yang berhasil. Ketika dia merasa, dia melihat bahwa anak-anaknya bisa diatur, anak-anaknya berada dalam rel yang sebagaimana semestinya harus dia berjalan. Membangun bisnis, membangun usaha, membangun apapun, yang dirindukan adalah supaya mengalami keberhasilan. Lawan kata berhasil adalah gagal. Sehingga ketika mengalami kegagalan, sikap manusia ada mereka merasa kecewa, mereka merasa sedih, ataupun mereka merasa bahwa semua yang dilakukan rasanya percuma. Karena pada akhirnya mereka melihat, kok kenapa saya mengalami kegagalan? Dan tanpa disadari, ketika mengalami kegagalan, manusia mulai fokus dengan kegagalan dan manusia berhenti untuk berjalan, berhenti untuk memulai segala sesuatu lagi. Dalam hidup ini, kita seringkali menjadi manusia-manusia yang bagaimana kita melihat, kita membalikan mata kita, badan kita, kepala kita, untuk kita hanya melihat segala kegagalan kita. Kegagalan pada masa lalu, atau kegagalan yang baru saja kita alami, entah semalam, dalam bidang apapun. Allah adalah pribadi bagaimana Dia bukan fokus kepada kegagalan kita sebagai manusia, namun yang terutama adalah berita keselamatan dan anugerah Allah dalam kehidupan kita, di mana Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengembalikan kepada posisi semula. Karena rencana Allah adalah supaya kita tetap menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Mungkin kita berkata kita sudah gagal, tetapi bagi Tuhan rencananya tidak akan pernah gagal. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Aku tahu itu bukan hanya sekedar kita tahu sebatas pengetahuan pemikiran kita saja. Tetapi aku tahu artinya Ayub mengalaminya sendiri, bagaimana rencana Tuhan dalam pribadinya itu tidak gagal. Mungkin pada waktu Ayub mengalami macam-macam perkara, anak-anaknya hilang, hartanya hilang, istrinya mengejek dia. Sebagai manusia, Ayub bisa menilai saya sudah gagal. Orang-orang pun menilai Ayub sebagai pribadi yang gagal. Semua yang dia miliki sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tetapi di sini kita belajar bahwa di dalam kegagalan kita pun sebagai manusia, Tuhan bisa pakai supaya apa? Supaya rencananya itu tergenapi, supaya rencananya itu tetap terjadi, tidak gagal dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita? Apakah kita membatasi apa yang sudah terjadi yang mungkin menyedihkan, mengecewakan? Kita katakan, wah saya sudah habis, saya sudah gagal. Sebagai orang tua saya sudah gagal. Atau mungkin di antara kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada di antara kita mengatakan, saya sudah putus. Putus dalam studi saya, masa depan saya, cita-cita saya, harapan saya karena mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Atau kita pilot dalam usaha kita katakan kita sudah gagal. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini sebagaimana Ayub berkata, aku tahu, aku imani, aku percaya bahwa kesanggupan Allah melakukan segala sesuatu itu melebihi dari setiap kegagalan mungkin yang dulu pernah kita alami atau baru saja kita alami.
Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan tahu emosi kita sebagai manusia. Ketika kita melihat, Tuhan kok saya gagal dalam bidang ini. Kok saya tidak bisa mencapai hasil yang sebagaimana semestinya. Tetapi firman Tuhan berkata, mengingatkan pribadi saya sebagai pembawa firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam kegagalan kita. Tetapi Tuhan mau keselamatan dan anugerahnya itu ada dalam hidup kita. Karena anugerah Allah itu sanggup memulihkan apa yang sudah gagal di dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana dalam kitab Amsal 4 ayatnya yang ke-25 berkata, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Hanya melihat pintu kegagalan masa lalu kita itu membuat pintu pertolongan Allah rasanya tertutup. Tetapi firman Tuhan Amsal mengatakan, biarlah mata kita terus memandang ke depan. Kita mau bangkit dari kegagalan kita. Mata kita mau pandang saja kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak akan pernah gagal untuk menjalankan rencananya, visinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari, pada pagi hari ini, siapapun kita berkata, Tuhan, kami bawa segala kegagalan kami. Kami bawa kehidupan kami. Kami mau percaya sebagaimana Ayub berkata, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup ini. Mungkin kita sedang terpuruk, mungkin kita tidak tahu harus berbuat apa yang sudah kita bangun rasanya hancur. Apa yang sudah kita cita-citakan, baik seorang muda ataupun orang-orang dewasa, orang lanjut usia sekalipun. Percayalah, imanilah bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Apapun yang kita anggap gagal, Tuhan sanggup untuk kembali menumbuhkan. Tuhan sanggup untuk kembali memulihkan. Bahkan semangat kita yang patah, Tuhan sanggup untuk memberikan semangat yang baru. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk melakukan segala rencananya dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menghalangi segala sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sebab itu terbukalah hati kita untuk menerima kekuatan damai sejahtera dari Allah yang tidak pernah gagal untuk melakukan rencananya bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan tidak pernah fokus dengan kegagalan kami, tetapi Tuhan fokus untuk memberikan anugerah, keselamatan, pemulihan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk kembali melihat, mempercayai kesanggupan Allah dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan, bangkitkan iman kami terus, untuk kami tetap terus memandang ke depan, memandang kepada karya salib-Mu yang tidak pernah gagal untuk membawa kehidupan kami kepada rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi dasar hidup kami untuk terus berjalan dalam rencana-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.